Halo guys, welcome back to my channel. Di depan gue sekarang ada Tomica Town dari Takara Tomy. Ini adalah 7-Eleven. Ini adalah convenience store yang sangat terkenal ya di dunia, dimulai dari Jepang dulu. Dan di Indonesia dulu sempat ada 7-Eleven ini antara tahun 2009 sampai 2017 ya, kalau nggak salah. Dan untuk 7-Eleven yang gue pegang ini adalah produksi Takara Tomy tahun 2008. Oke. Ini jadi bukan barang baru ya guys ya. Jadi coba kita review dulu produknya. Jadi ini adalah bagian dari rangkaian layout kota dari Takara Tomy. Nggak hanya 7-Eleven, tapi ada juga layout yang lain seperti ada bangunan yang lain seperti pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, dan pom bensin, dan lain sebagainya. Jadi jika lihat dari kotaknya, disebutkan ini ada berbagai gambarnya ya, ada berbagai layout, dimana kita bisa rubah layout dari 7-Eleven ini, kita custom sesuai keinginan kita ya. Ini bahasanya bahasa Jepang ya, gua nggak bisa baca bahasa Jepang. Jadi kita lihat gambarnya aja. Ini adalah feature-feature dari 7-Eleven yang gue pegang sekarang. Pintunya bisa terbuka dengan satu tombol, kemudian pintu sampingnya bisa dibuka, dan yang terakhir ini adalah di parkirannya dia bisa ada tombol yang untuk meluncurkan mobilnya. Keren sih guys, walaupun ini bukan barang baru, tapi gue rasa kalian pasti tertarik untuk untuk melengkapi koleksi diecast kalian di rumah dengan diorama produksi pabrik seperti ini. Biasanya kan kalian juga dioramanya ada diorama handmade ya. Jadi ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian pakai. Coba kita lihat isinya apa saja. Nanti kalian akan dapat seperti ini ya guys. Jadi di dalamnya ada kotak seperti ini untuk menjaga supaya tidak penyok dalam pengiriman ya. Nggak mungkin penyok sih, plastik ya, tidak rusak maksud gua. Oke guys, jadi ini semua yang akan didapat ya dalam satu set Tomica Town 7-Eleven ini. Jadi kita dapat satu base-nya yang besar, kemudian kita tentunya ada bangunan utamanya 7-Eleven ini. Sudah gue tempel, sebagian sudah gue tempel, tapi ada sebagian juga belum. Kita akan dapat dua sheet stiker seperti ini. Ini sebagian udah gue tempel, sebagian lagi belum. Kemudian kita dapat trotoar yang tinggi seperti ini, ada dua, dan trotoar yang sisinya rendah untuk tempat hilir mudik mobil nanti ya, untuk memasuki parkiran. Kita dapat satu yang seperti itu. Kemudian kita juga dapat ini adalah trotoar untuk di sisi ujung. Kemudian kita dapat dua pohon cemara ya, sebut aja. Kita juga dapat satu rambu lalu lintas. Kita dapat dua lampu ya, pura-puranya lampu ya, nggak bisa nyala sih. Kemudian ini adalah cikal bakal tong sampah. Ini nanti akan ada stikernya. Kemudian ini adalah papan 7NI Holdings. Ini agak berbeda ya logonya ya, ini dan sini. Jadi ini adalah holding dari 7-Eleven. Kemudian ini kita juga dapat ini mungkin supposed to bendera kali ya, flyer ya. Terus ini kita juga dapat pelang nama 7-Eleven buat di tempat parkir. Kita juga dapat tiga pagar. Kemudian apalagi ya? Oke, kita juga dapat ini sepasang atau ada dua ya tanaman. Dan tentunya kita dapat plaquettes-nya. Ini adalah orang-orangannya. Kurang lebih ini tingginya mungkin hampir sama dengan, nggak hampir sama sih, dia lebih kecil dari orang-orangannya Lego. Lucu ya. Mungkin pertama kita review dulu
dari plugins-nya. Jadi mungkin yang teman-teman sudah tahu, dia bisa tengok kanan kiri, kemudian tangannya juga bisa bergerak, tetapi dia karena sepasang dan mungkin dia juga melekat di bagian dalamnya, tangannya nggak bisa bergerak satu persatu ya, tapi harus berbarengan. Demikian juga dengan kakinya. Oke, ini lucu, ada logo 7-Eleven di sini. Jadi ini kasirnya ya, pelayannya ya. Oke guys, ini ada beberapa stiker yang belum gue tempel. Coba gue tempel dulu ya. Kemudian ini adalah tong sampahnya. Oke, ini adalah tempat sampah buat recycling trash ya. Jadi ada 4 macam sampah. Untuk apa ini ya? Untuk gua nggak bisa baca yang ini, nggak bisa lihat. Ini untuk botol, ini untuk kaleng. Ini mungkin yang ini botol beling, yang ini plastik ya. Yang ini kertas mungkin. Kemudian kita tempel karpet ya di bangunan utamanya. Kemudian kita tempel juga ini di atas ini ya. Oke, kita menyisakan dua stiker ini. Ini harusnya dipasang di sekeliling badan 7-Eleven ya, sekeliling tokonya. Tapi gue nggak pasang karena gue pengen tidak menutupi interior di dalam. Dan ada tersisa 2 logo, 7-Eleven dan 7-Eleven Holding. Gue nggak tahu ini mau dipasang di mana, tapi sepertinya lokasinya semua sudah terpasang ya. Jadi ini mungkin untuk backup aja ya. Oke, kita simpan. Oke guys, sekarang kita coba untuk kita rakit. Ini nggak ada tulisan apa-apa ya di sini. Ini base-nya. Coba kita lihat seperti apa layout yang disarankan oleh dusnya. Oke, kita coba rakit yang ini dulu ya. Jadi kita ambil bangunan utamanya, taruh sebelah sini. Oke. Kemudian ini adalah trotoar yang tinggi, yang tebal. Kemudian yang trotoar yang tebal, sisi tebal juga kita taruh juga di sebelah sini. Ini kita agak pinggirin dikit. Oke, kemudian kita singkirin dulu ya guys, mejanya kecil soalnya. Dan ini adalah trotoar untuk di sudut. Ini memang merakitnya harus diangkat dulu. Oke. Sudah. Dan untuk trotoar yang sebelah sini, ini adalah tempat masuk mobil. Ya, dimana bentuk trotoarnya dia tipis di depan ya. Agak susah gue rakitnya di belakang kamera, sorry guys. Dan ini adalah tempat parkirnya, kita taruh di sini. Kemudian di sini juga ada apa ini, tanaman, kita taruh di sini. Kemudian kurang apa lagi, tong sampahnya ya, kita harus jaga kebersihan, taruh di sini. Oke. Kemudian gue nyontek dulu ya guys, nyontek dulu apa aja sarannya. Oke, cemarannya satu taruh di sini. Kemudian pagarnya taruh di sini. Kemudian taruh satu lampu. Kemudian rambu-rambunya di sebelah sini. Kita tambahkan lagi lampunya di sini. Kemudian apalagi nih, pagar ya, pagar di sini. Kemudian apalagi, oh ya
Taruh sebelah sini. Waduh, jatuh guys. Oke. Dan pohonnya taruh di mana? Di sebelah sini. Oke, jadi sudah. Dan tentunya ini adalah plakitsnya. Jadi di sekitar trotoar sini dia ada bentuk yang seperti ini guys. Nih yang menonjol nih. Wah, kalau gua angkat copot tapi nggak apa-apa. Ini buat menaruh plakitsnya supaya tidak jatuh. Oke, dan pack buat menaruh plakits ini tersedia di berbagai tempat ya. Di sini juga ada. Kemudian di dalam juga ada di luar pintu ya. Gitu. Jadi nggak jatuh. Dan inilah 7-Eleven Tomica Town. Oke, sebelum kita rubah ke bentuk layout yang lain seperti yang ini, coba kita review dulu. Oke, jadi ini adalah tempat parkir dari luar dulu ya. Dan ini bisa kita taruh mobil Tomica. Ini adalah Tomica apa ya? Ini adalah Tomica Mitsubishi Outlander. Dan seperti yang kalian tahu, kalian juga mungkin punya di rumah, ini bisa dipencet dan mobilnya bisa jalan. Nggak kelihatan di situ ya, sini. Oke, ini memang gimmick-gimmick yang lucu. Mobilnya kita singkirin dulu. Dan ini apa namanya, salah satu koleksi Tomica Town yang gua suka karena dia ada brand 7-Eleven-nya. Oke, ini kita copot dulu dan orang kita singkirkan. Ini ada beberapa feature yang mungkin menarik buat kalian ya. Nah, ini adalah penampakan dari bangunan utamanya. Di sini ada tombol. Ini kalau kita pencet, maka pintunya akan terbuka. Oke, kalau dari angle sini lebih bagus kali ya. Oke, lihat ya. Dan kemudian menutup secara otomatis. Di bagian dalamnya sendiri, kita bisa melihat ada rak pertama. Ini seperti rak-rak kecil kalau kita ke minimarket ya, ke convenience store ya. Kemudian ada rak yang sedikit lebih besar ya. Ini mungkin rak terbesar ya. Ini ada satu dan satu lagi di belakang. Kelihatan ya guys. Jadi raknya ada 3, 1, 2, 3. Dan di belakang ini ada meja kasir. Ini ada meja kasir. Dan itu aja ya tampaknya. Biasanya kalau di Jepang juga ada tempat di dalamnya untuk makan. Bahkan kalau di 7-Eleven dulu yang ada di Indonesia, konsep convenience store-nya dia di luaran sini ada tempat buat makan ya, ada meja kursi ya, bukan di trotoar, masih di area halamannya. Dan itu jadi tempat hangout anak muda antara tahun berapa tadi? Tahun 2009 hingga tahun 2017. Semoga akan ada 7-Eleven lagi ya di Indonesia ya. Dan nggak hanya itu, ini kalau kita lihat dari samping juga, ini pintunya bisa dibuka. Oke, ini pintunya bisa dibuka. Jadi kalian juga bisa pajang plakitsnya di dalam. Cuma sayangnya dia nggak ada pack buat agar plakitsnya tidak terjatuh saat dioramanya dipindah-pindahkan ya. Jadi biasanya gua ngakalinnya pakai glue tag. Ini adalah glue tag. Kalian bisa cari di toko buku atau di toko online. Ini murah aja guys. Kita tempelin satu aja ya. Kemudian kita masuk plakitsnya di dalam. Oke. Copot dulu.
Oke, sip. Jadi dia sedikit banyak akan menahan plakit supaya tidak terjatuh, kan? Main ya. Saat dioramanya digoyang-goyangkan atau dipindahkan. Ini pohonnya kita pasang lagi. So, ini dia guys, diorama 7-Eleven dari Takara Tomy, bagian dari kota, dari sistem kota Tomica Town. Di bagian belakangnya nggak ada apa-apa sih, nggak ada stiker juga, tapi kalau kalian mau tempel sesuatu di sini boleh juga. Nggak ada apa-apa. Gue nggak tahu kompartemen ini sepertinya bisa dibuka, mungkin untuk memperbaiki kalau mekanisme buka tutup pintunya rusak kali ya, juga nggak tahu ya. Di atas ini ada, ini semacam buat sirkulasi udara mungkin ya, dan gue kurang familiar ya, ini buat apa ya. Mungkin kalau ada kalian yang tahu ini adalah colokan atau lubang untuk apa fungsinya, let me know di kolom komen ya. So, ini dia Tomica Town 7-Eleven. Oh ya, kalian juga bisa merubah layoutnya sesuai keinginan, apalagi nanti jika digabungkan dalam bentuk suatu sistem perkotaan. Tapi kalau untuk melihat alternatif layout yang disarankan di sini, di kotaknya kita bisa rubah menjadi yang seperti ini. Kurang lebih mungkin bisa seperti ini ya guys. Nanti ini yang bagian tempat keluar masuk mobilnya bisa kita pindahkan ke bagian yang di depan di sebelah sini. Tapi kalau buat gue lebih suka pajangnya seperti tadi, seperti ini aja guys. Kalian juga bisa mengcombine diorama ini dengan Tomica Road. Kalian bisa cari di toko online atau di komunitas Playrail Indonesia. Ini adalah contoh dari aplikasi Tomica Road. Ini ya, ini barangnya. Ini dia. Jadi kita bisa pajang di depan seperti ini. Oke, cukup menarik ya. Mungkin jika kalian merasa figur Plakids yang ada di dalam bangunan Sevel tadi terlalu besar, kalian bisa juga menambahkan figur dari, ini adalah figur merek Arcraft, merek lokal, ada banyak di toko online. Ini adalah figur penjual gas LPG. Coba gue zoom ya, gue fokusin dulu kameranya. Oke, udah begitu kelihatan ya, dan tulisannya cukup kecil, pesan antar gas dan galon. Di sini ada nomor teleponnya sih, 0812 sekian, tapi gue nggak tahu ini bener apa enggak. Mungkin kalau ada kalian yang mau coba telepon boleh, kalau nyambung kasih tau gue ya. Ini kita taruh di sini. Kemudian ini adalah mas-mas, abang-abang penjual gasnya, trendy juga, dia pakai baju kuning. Kita berdirikan di sini. Oh, mungkin dia udah capek ya, jadi dia jatuh. Oke. Dan di sini ada sini ada sepeda. Mungkin kita bisa taruh, oh sepedanya jangan di jalan raya ya, kita taruh sepedanya di pinggir jalan untuk pemanis saja ya guys. Oke, atau mungkin di dalam aja ya. Sini dia.
Oke, so itu dia guys, Tomica Town 711. Dan berikutnya kita akan membahas si Nissan B. Ini adalah Tomica Limited Vintage kesayangan gue. Ini lucu banget guys. Kita akan bahas Tomica Limited Vintage Nissan B1 berwarna kuning ini di episode berikutnya. So guys, ini dia diorama 711 dan semoga jadi inspirasi buat kalian. Jadi selain diorama handmade, mungkin kalian bisa memilih untuk punya diorama ini. Kalian bisa dapatkan ini sebesar harganya ya, kurang lebih 500.000 sekarang. Dulu gue beli tidak sebesar itu tapi gue nggak tahu, mungkin high demand, barang juga udah mulai langka, jadi ya cukup worth it sih untuk harga sebesar itu. Semoga bisa membantu kalian untuk ambil keputusan diorama seperti apa sih yang kalian inginkan untuk diecast kalian di rumah. Oke, see you. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan bantu gue untuk mengembangkan channel ini. Semoga kalian menikmati reviewnya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.